Hai, selamat datang di The Channel OK. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik baru, yaitu biography text. Seperti apa biography text itu? Tetap di sini ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definition of biography text. Biography text is a text tells about the whole or part of someone's life. Teks biografi adalah teks yang membahas tentang kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang, baik secara keseluruhan atau sebagian saja. Contoh teks yang membahas whole life someone atau teks yang membahas kehidupan seseorang secara menyeluruh atau secara lengkap, seperti kehidupan seseorang sejak lahir, sejak kecil, sejak beranjak remaja, pada saat mendapatkan pekerjaan, menikah, pada saat sudah tua, dan hingga meninggal dunia. Atau dengan kata lain adalah membahas semua fase dalam kehidupan seseorang. Semua jasa, semua karya yang dihasilkan juga diperjelas. Contoh teks yang tidak membahas kehidupan seseorang secara menyeluruh atau kata lainnya hanya membahas kehidupan seseorang tetapi sebagian saja. Misalnya, teks yang membahas tentang kehidupan seseorang sejak dia mulai bekerja atau sejak dia mulai terkenal akan karyanya hingga dia meninggal dunia. Next, function of biography text. Ada dua, yaitu to know a person's story life, yaitu untuk mengetahui cerita kehidupan seseorang. Yang kedua, to give information and educate the readers, yaitu memberikan informasi dan didikan kepada pembaca. Maksudnya di sini adalah dengan membaca story life seseorang, ya, para pembaca atau mungkin para pendengar bisa menggunakan semangat atau cerita atau hal positif dari tokoh yang telah dibaca atau yang telah didengarkan dan dijadikan sebagai acuan untuk melakukan hal yang positif atau hal yang memicu semangat untuk terus berkarya. Next, generic structure of biography text. Terdiri dari 3 bagian, yaitu orientation, events, and reorientation. Yang pertama adalah orientation. Orientation is the opening paragraph or sometimes you say introduction. It gives readers the background information of a person. Teks ini berisikan tentang narasi seperti nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, dan beberapa informasi umum yang dapat disajikan di bagian pengenalan tokoh atau pengenalan tentang seseorang yang hendak dibahas. Yang kedua adalah events. In events should be in chronological order. Pada bagian ini berisikan penjelasan tentang suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, proses dia berjuang, proses dia memulai atau bagaimana cara dia mempertahankan karirnya, dan berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh hingga menghantarkannya pada sebuah kesuksesan. Yang terakhir adalah reorientation or closing. It consists of a conclusion or comment of the writer. It tells about the achievement or the contribution of a person. Pada bagian ini berisi tentang pandangan atau pendapat penulis terhadap tokoh yang dikisahkan. Bagian ini juga bersifat pilihan. Penulis bisa memberikan pandangan pribadinya, bisa juga tidak, karena hal tersebut bukanlah hal yang penting untuk dibahas. Next, language feature of biography text. Terdiri dari simple past dan adjective. Simple past adalah tenses yang membahas tentang suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada waktu lampau. Ini sama ya dengan teks biografi, yaitu membahas tentang
peristiwa yang terjadi terhadap seorang tokoh atau seseorang yang akan dikisahkan pada waktu lampau. Next, adjective. Adjektif atau kata sifat merupakan frasa atau kata yang sering digunakan untuk menggambarkan atau memperjelas sebuah kata ganti atau kata benda. Ya, adjektif terdiri dari beberapa bagian, tetapi saat ini kita tidak memperdalam tentang adjektif ya. Nanti ada pertemuan berikutnya atau tayangan berikutnya tentang adjektif. Contoh adjektif seperti yang kita lihat, he was generous, dia dulu baik hati, atau he was hard worker, dia dulu seorang pekerja keras, dan contoh yang lainnya. Next, example of biography text. Tokoh yang dipilih untuk melengkapi teks biografi adalah Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro was born in 1985. He is widely regarded as one of the best players in the world. The legendary Dutch genius Johan Cruyff said he is one of the best ever. Ronaldo became a soccer superstar playing for English team Manchester United, Spain's Real Madrid, and for Portugal. He plays in midfield from where he regularly scores spectacular goals. Ronaldo started kicking a ball around when he was 3. His skill was obvious then. And by 10 years old, 2 of Portugal's top clubs wanted to sign him. He joined Sporting Lisbon and became the only players in their history to play for the under-18, under-17, under-18, B team, and first team within one season. His skills soon attracted Europe's big teams. Manchester United decided Ronaldo was the perfect replacement for David Beckham and signed him in 2003. He set the English Premier League alight in his time there with his silky skills and helped the team win 9 trophies, including the UEFA Champions League. He also picked up the FIFA World Player of the Year award in 2008. In 2009, Ronaldo joined his boyhood heroes Real Madrid and became the most expensive footballer in history. His transfer fee was over $131 million. He broke Real scoring record in his second season with 53 goals in all competitions. He bettered that in 2011-2012, netting 60 times to help Real win Spain's La Liga. In 2012, Diego Maradona said Ronaldo was the best player on the planet. This is the end explanation of biography text. Thank you for watching and see you to the next video. Bye!